Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solihat? Semoga kabar kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab 3, itu tentang puisi rakyat. Sebelum masuk ke bab 3, ada sebuah kata motivasi untuk kita semua yang isinya marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapannya. Di sini kita akan mempelajari bab 3, yaitu puisi rakyat dengan jenis pantun, syair, dan gurindam. Sebelum masuk ke materi, ada 2 kade yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama itu mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat, dan yang kedua itu menyimpulkan isi puisi rakyat, baik itu pantun, syair, ataupun gurindam. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi puisi rakyat. Materi yang pertama yang akan kita pelajari mengidentifikasi puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan puisi lama atau puisi lama warisan nenek moyang yang kaya akan muatan nilai-nilai luhur dengan cara yang menghibur dan indah dengan bahasa yang digunakannya. Itu yang disebut dengan puisi rakyat atau puisi lama. Untuk mengidentifikasi puisi rakyat, yang pertama kita akan mempelajari dari ciri-ciri puisi rakyat. Di sini ada 3. Ciri yang pertama, tidak dikenal siapa nama pengarangnya atau anonim, karena merupakan hasil turun-temurun atau dari nenek moyang. Jadi tidak ada nama pengarangnya. Kemudian yang kedua, penyampaiannya lewat mulut ke mulut. Jadi disebut dengan sastra lisan, bukan sastra tertulis. Dan ciri yang terakhir, terikat oleh aturan-aturan. Selanjutnya kita masuk ke jenis puisi rakyat. Jenis puisi rakyat di sini ada 7. Yang pertama pantun, yang kedua gurindam, 3 syair, yang keempat mantra, yang kelima karmina, 6 seloka, dan talibun. Adapun yang akan kita pelajari di sini hanya jenisnya itu hanya 3, pantun, gurindam, dan syair. Jenis puisi lama yang akan kita pelajari yang pertama itu ada pantun. Pantun di sini salah satu dari jenis puisi lama yang berasal dari bahasa Melayu yang dipopulerkan di Indonesia. Kemudian ciri-ciri pantun yang pertama itu tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Contoh, jalan-jalan ke kota Medan. Di sini berarti ada berapa suku kata? Jalan ke kota Medan. Jadi di sini ada 9 suku kata. Itu minimalnya 8 suku kata dan maksimal 12 suku kata. Kemudian yang ketiga, rima akhir itu setiap baris adalah A, B, A, B. Itu ya. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan yang ketiga keempat itu merupakan isi. Jadi antara baris pertama, kedua, 3, 4 itu sebenarnya tidak nyambung, itu tidak masalah. Jenis pantun. Untuk jenis pantun di sini sebenarnya banyak. Cuma yang Ibu tuliskan di sini hanya ada 4. Yang pertama jenis pantun nasihat, teka-teki, jenaka, dan agama. Contoh sebuah pantun. Ibu Tani membawa nampan. Nampan dibawa diisi roti. Ayo kawan ingat pahlawan, jasa mereka sungguh berarti. Berarti ini termasuk ke dalam jenis pantun nasihat. Dan ini memiliki rima A, B, A, B. Kita tidak usah melihat akhir setiap baris atau larik. Di sini kan ada N, I, ya, setiap baris itu. Tapi tetap kita fokuskan bahwasanya setiap larik itu atau dalam sebuah satu bait itu memiliki rima A, B, A, B. Jenis puisi lama atau puisi rakyat yang kedua itu gurindam. Gurindam ini berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam yang artinya mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat dengan agama dan moral. Ciri-ciri gurindam yang pertama terdiri atas
dua baris dalam satu bait. Kemudian tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, atau CC. Yang ketiga, yang selanjutnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian, dan baris kedua berisi jawaban dari masalah atau perjanjian di baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Dan ciri yang ketiga, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Itu ciri dari gurindam. Jadi sangat berbeda sekali dengan pantun. Ya, kalau gurindam ini hanya dua baris dalam satu bait. Contoh gurindam. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Informasi dalam gurindam tersebut itu jika seseorang ingin pintar, haruslah rajin bertanya kepada orang pandai dan berwawasan. Jadi baris yang pertama itu merupakan sebuah masalah, baris keduanya itu merupakan sebuah jawaban dari baris pertama. Atau contoh lainnya, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Oke, jenis yang ketiga dari puisi lama yaitu ada syair. Syair ini merupakan salah satu puisi lama dan syair ini berasal dari Persia. Beda halnya dengan pantun ataupun gurindam. Dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair ini berasal dari bahasa Arab yaitu syi'ri, syair atau syu'ur yang artinya perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Adapun ciri-ciri dari syair, yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Bersajak AAAA, semua baris adalah isi tentang kisah atau cerita dari penulis. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan ini biasanya bahasa kias atau bahasa yang bukan makna sebenarnya. Itu yang disebut dengan syair. Contoh syair, wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Ini disebut dengan syair. Syair di atas bermaksud mengajak pemuda-pemudi untuk mengenali diri sendiri. Beliau mengibaratkan manusia seperti perahu dalam perjalanan dan mengingatkan kepada pembaca khususnya bahwa tujuan akhirnya adalah akhirat. Dan syair tersebut memiliki rima a semua. Tuh di akhir setiap baris itu kan semua ya. Tapi tetap kita menyebutnya rimanya a Simpulkan bahwasanya jenis dari puisi lama, pantun, gurindam, dan syair itu memiliki persamaan dan perbedaan. Di sini untuk persamaannya, yang pertama itu pantun, itu merupakan sama pantun, gurindam, dan syair itu sama-sama merupakan puisi lama. Kemudian kesamaan yang kedua disajikan dalam baris dan bait. Itu kesamaan dari 3 jenis puisi lama tersebut. Jadi merupakan puisi lama dan disajikan dalam bentuk bait dan baris. Setelah mempelajari persamaan antara pantun, gurindam, dan syair, di sini ada perbedaan. Perbedaan yang pertama, kalau pantun itu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Larik pertama dan kedua merupakan sampiran, larik ketiga dan keempat itu merupakan isi. Kemudian rima atau sajak akhir dari sebuah pantun itu AB. Kemudian isi pantun itu mengungkapkan perasaan. Kalau gurindam ini dalam satu bait hanya terdiri dari 2 baris atau larik. Kemudian disajikan dalam baris dan bait. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian, sedangkan baris kedua itu merupakan jawaban dari masalah di baris pertama. Kemudian tiap baris itu memiliki irama atau memiliki sajak
AA, BB, atau CC. Dan isi gurindam ini merupakan nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Dan perbedaan syair dengan dua jenis puisi lama, yang pertama itu terdiri atas 4 baris dalam 1 bait, disajikan dalam baris dan bait. Semua baris merupakan isi kalau dalam syair, dan memiliki sajak akhir tiap baris itu sama, yaitu A semua. Isi syair berupa nasihat, petuah, atau cerita. Itu perbedaan antara pantun, gurindam, dan syair. Ini bagian B, menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, gurindam, atau syair. Yang pertama, menyimpulkan isi pantun. Isi pantun itu terletak pada baris ketiga dan keempat. Oleh karena itu, untuk menentukan sebuah simpulan itu harus berdasarkan isi yang terletak di baris ketiga dan keempat. Itu sangat mudah. Contoh menyimpulkan isi pantun. Isi pantunnya seperti ini: baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang, baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Kesimpulannya dari pantun tersebut bahwasanya kita diminta selalu berbuat baik dan tidak perlu mengharapkan balasan karena perbuatan itu akan tetap dikenang oleh orang lain. Itu kesimpulannya. Untuk kesimpulan kita bisa melihat di baris ketiga dan keempat. Ya, itu kesimpulan itu termuat dalam sebuah isi, yaitu di baris ketiga dan keempat. Untuk menyimpulkan isi gurindam, isi atau maksud gurindam ini terdapat pada baris kedua. Dan isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Oleh karena itu, kita tetap fokus di baris kedua ketika kita akan menyimpulkan isi gurindam. Contoh menyimpulkan isi gurindam. Misal gurindamnya seperti ini: jika kamu mengamalkan Al-Quran, maka hidup penuh kebahagiaan. Ini memiliki rima AA semua ya, karena di akhir setiap baris itu sama tuh akhir katanya atau akhir hurufnya. Simpulan dari isi gurindam tersebut kita fokus di baris kedua ya, bahwa kita itu harus mengamalkan agama agar bahagia. Kemudian untuk menyimpulkan isi syair ini terletak pada semua baris berupa kisah atau cerita. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Bahkan kiasan itu merupakan kunci utama dalam membuat atau menulis sebuah syair. Jadi untuk menyimpulkan isi syair itu harus berdasarkan pada semua larik atau pada semua baris yang ada. Itu untuk menyimpulkan isi syair. Contoh menyimpulkan isi syair. Syairnya seperti ini: pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa dipimpin sang raja nan bijaksana. Negeri bernama Pasir Luhur, tanahnya luas lagi subur, rakyat teratur hidupnya makmur, rukun raharja tiada terukur. Ini ada 2 bait syair. Kita bisa menyimpulkan. Menyimpulkannya bagaimana? Yaitu kita bisa melihat dari semua baris yang ditulis oleh penyair. Ya, dan ini dalam sebuah syair di sini setiap bait itu memiliki rima AA semua. Gitu. Selanjutnya bait ketiga: raja bernama Dharma Laksana, tampan rupawan elok parasnya, adil dan jujur penuh wibawa, gagah perkasa tiada tandingnya. Jadi dalam syair tersebut ada 3 bait ya. Simpulannya bagaimana? Nah, kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari 3 bait syair tersebut bahwa hidup di dalam bermasyarakat itu hendaknya selalu rukun dan damai di bawah kepemimpinan raja yang adil dan bijaksana. Dari 3 bait kita bisa menyimpulkan seperti itu. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang masih belum difahami, bisa langsung japri ke ibu lewat WA ya. Tidak usah sungkan untuk bertanya ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke materi yang selanjutnya, alangkah lebih baiknya kalau ada materi yang tidak dipahami, kalian bisa langsung japri ke ibu
Ya, untuk latihannya bisa dibuka di Google Classroom, kemudian kirim melalui tugas kelas. Ibu tunggu untuk tugasnya sampai hari Sabtu. Ya, Ibu tunggu sampai hari Sabtu, kerjakan untuk tugasnya. Buka di Google Classroom, kirim lewat tugas kelas di Google Classroom. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.